Apakah benar afiliator itu bisa dapat 1 sampai 10 M atau dapat 800 juta dalam kurun waktu 1 minggu? Apakah itu benar? Iya, itu memang benar. 1 bulan itu penjualannya 200 sampai dengan 1 miliar. Selamat datang, selamat bergabung. Untuk yang baru lihat channel ini atau baru lihat video ini, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu update tentang video-video terbaru dari saya. Di saat ini saya berada di ruang live dari tempat teman-teman saya. Biasanya mereka nge-live di sini dan melakukan banyak kegiatan live di e-commerce baik di Shopee maupun di TikTok. Untuk perkenalan sebelumnya, saya sudah berkecimpung di dunia online shop baik di Shopee, Lazada maupun ini saya adalah bagian dari admin. Jadi saya adalah karyawan admin online shop di suatu toko ya. Dan sudah 7 tahun, saya sudah 7 tahun bergabung di berbagai toko, berbagai jual beli online shop. Dari zaman dulu yang Lazada itu masih titip atau masih harus meninggalkan uang 500.000 untuk membuat akun Lazada, sampai yang sekarang yang tidak dipungut biaya sepeser pun, dan dari yang zaman dulu belum ada afiliator sampai sekarang afiliator masuk. Jadi untuk kali ini segmen yang akan kita bahas adalah afiliator yang baru banyak banget diperbincangkan oleh banyak orang. Apakah benar afiliator itu bisa dapat 1 sampai 10 M atau dapat 800 juta dalam kurun waktu 1 minggu? Apakah itu benar? Iya, itu memang benar. Itu memang benar dan itu memang ada, tetapi hanya beberapa persen saja. Jadi jangan sampai nilai itu akhirnya membuat orang-orang yang ingin jadi affiliate akhirnya berubah menjadi terlalu terobsesi atau terlalu nafsu untuk mendapatkan nilai yang jumlahnya yang sangat besar, akhirnya melupakan kewajiban-kewajiban yang semestinya, seperti ibu-ibu yang akhirnya melalaikan kewajiban untuk memomong anak dan lain sebagainya, ataupun anak-anak yang harusnya masih sekolah akhirnya karena menjadi affiliate dia melupakan kewajiban untuk pendidikannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena affiliate itu kita bisa bagi lagi, kita mau fokus untuk pendapatan sehari-hari atau kita hanya sekedar iseng saja. Hanya sekedar iseng saja mengisi waktu luang agar kita dapat tambahan pendapatan. Karena sebetulnya untuk mendapatkan angka 1 sampai 10 atau 800 juta itu dalam kurun waktu 3 bulan, 1 bulan, apakah itu benar? Ada, tetapi itu harus kita kupas semuanya, kita harus bedah semuanya. Jadi bukan sekedar yang wah 3 bulan nih bisa dapat 500, 3 bulan nih kita dapat 800. Bukan yang semudah itu, bukan yang semudah orang omongkan. Karena kita harus kupas tuntas dan lain sebagainya, caranya seperti apa dan lain sebagainya. Terus hubungannya dengan penjual itu seperti apa, kita juga harus detail. Karena ya, saya sendiri memang sudah berkecimpung di dunia online shop itu sebagai karyawan sudah selama 7 tahun dan pindah-pindah toko. Jadi saya benar-benar yang sudah dari zaman dulu yang sudah ada MIRC, tempat forum untuk bertemunya orang yang lain sebagainya. Untuk yang kelahiran 90 pasti tahulah itu mengalami. Terus untuk ada lagi toko bagus, terus ada lagi Kaskus, forum Kaskus dan lain sebagainya. Jadi zaman dulu itu memang sudah ada yang namanya online shop dan itu sudah ada COD. Kita biasanya ketemuan di mana terus kita langsung bayar cash tanpa adanya kurir. Tapi untuk saat ini itu kita sudah dipermudah dengan ya dunia-dunia gadget dan dunia-dunia online shop. Tetapi jangan sampai kita lupa bahwa sebetulnya semuanya ada hubungannya dan juga ada korelasinya. Jadi kita benar-benar harus kupas semuanya. Apa permasalahan dari affiliate yang biasanya itu adalah selalu yang dikeluhkan adalah sepi, tidak ada penjualan, terus
tidak naik-naik, GMV-nya turun, ataupun barang yang diperjualbelikan itu banyak banget permasalahan yang sebetulnya untuk affiliate solo ya. Karena nanti semakin dalam kita membedah persoalan tentang afiliator, maka kita akan tahu lebih banyak afiliator itu dibagi berbagai macam, dari yang beberapa e-commerce, terus dari rate atau dari step-stepnya, ada yang solo affiliate, ada juga yang grup affiliate. Jadi kita harus detail, dan nanti kita akhirnya tahu, oh orang yang dapat 1M sampai 10M, orang yang dapat 800M itu posisinya di sini, dan sementara kita ada di sini. Jadi kita jadi sadar diri, kemampuan kita ada di mana, modal kita ada di mana, karena semuanya yang harus kita lakukan itu semuanya biasanya menggunakan modal. Kalau ada yang bilang tanpa modal, enggak. Kita internet pakai, handphone kita pakai, kita udah modal. Terus pikiran kita juga pakai, berarti kita udah mengeluarkan modal pikiran. Jadi semuanya itu tetap menggunakan modal. Jadi di sini adalah tempat live dari toko yang saya tempat bekerja. Biasanya teman-teman saya itu semuanya nge-live-nya di sini, mereka bergantian dan lain sebagainya. Jadi sebentar lagi kita akan pindah ke tempat kerja saya, yaitu biasa komputer, dan kita langsung akan bedah tuntas seperti apa affiliate itu sebenarnya. Dan jangan lupa, ini mungkin nanti videonya sangat panjang dan kita akan pecah jadi 2 part, dan kemudian kita akan bahas soal yang lain. Kita mungkin akan bahas soal e-commerce, jualan online shop yang benar, yang gampang. Terus kita akan membahas jadi banyak, dan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Karena pengalaman saya pribadi, saya sudah bekerja di bidang online shop itu selama 7 tahun, di bidang pertanian itu selama 1 tahun, di perbankan itu 1 tahun, terus di restoran atau food saya juga udah pernah itu selama 6 bulan di Solo. Terus saya juga pernah untuk bekerja menjadi TKI di Malaysia di sektor 17, Sahalam di sektor 17. Saya sudah pernah di sana 3 bulan. Jadi kita akan bahas semua tentang bagaimana sih kita mencari uang dan lain sebagainya. Karena balik lagi, itu adalah dari fashion. Jadi ada yang bisa jadi wira swasta, ada juga yang suka menjadi karyawan ya seperti saya, hobinya menjadi karyawan dan membagi ilmu apa yang saya punya. Jadi kita akan bahas semuanya tuntas sampai dasar. Untuk saat ini kita akan membahas soal affiliate. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dapat updatean dari video-video saya yang terbaru. Oke, kita sudah sampai di tempat saya bekerja, di bagian saya yaitu di admin. Jadi kita bisa langsung mulai aja. Kita lihat. Di sini kita lihat. Jadi di sini kita bisa lihat penjualan terbesar di tempat saya bekerja ini. Itu ada keranjang serbaguna. Itu nilai penjualannya itu sekian. Dan estimasi komisi yang didapat ini adalah perkiraan, itu adalah sekian. Jadi Anda bisa bayangkan ya. Ini dari penjualan sekian, itu estimasinya pendapatan sekian. Berarti cuma sekitar 5%. 5% dari, dan sementara di sini kita bisa melihat penjualan di nomor 1 itu ada jaringan affiliate, ini dari Shopee sendiri. Dan yang kedua di sini ada produk terjual adalah 246 dengan penjualan itu sejumlah 8 juta sekian, dan estimasi komisinya cuman 428.000, dan ini adalah periode dalam 30 hari, berarti 1 bulan. Ini udah, saya ngomong udah paling sip loh, bayangin ya, apalagi yang 1M itu kayak apa bentuknya kan, seperti itu.
berapa juta barang yang dijual. Kita akan lihat. Nih, bayangin, dia di tempat saya itu dapatnya cuman sekitar 400.000 sekian, dan total penjualan yang dia lakukan selama periode tertentu, nah ini adalah periode tertentu, berarti satu bulan itu penjualannya 200 sampai dengan 1 miliar, 200 juta sampai dengan 1 miliar. Oke, kita lihat lagi di sini. Dari 200 juta sampai 1 miliar. Itu kenapa dia bisa sampai seperti itu? Karena di sini dia itu tergabung dengan MCN. Kita langsung buka lagi. Di sini ada MCN dan tertinggi nih, pengikutnya adalah 295.000 dengan jumlah klik itu 2 juta. Dengan penjualan 1 sampai 10 M dalam kurun waktu 1 bulan. Nih, kakak bisa semua bisa lihat. Dengan ROI-nya sampai 10. ROI itu adalah perbandingan penjualan dan itu benar-benar tinggi. Nih, bisa lihat 1 M sampai 10 M dalam kurun waktu 30 hari. Dan penjualannya tertinggi adalah kemeja atau blus dengan jumlah klik 1 juta. Produk terjual adalah 10.000 hingga 50.000 dan pendapatannya 1 M sampai dengan 10 M. Tetapi kita harus tahu siapakah dia ini. Jadi karena begini, konsepnya adalah saat kita sudah jadi personal branding, maka kita mau menjual apapun pasti barang itu akan ikut dengan kita. Misal yang jual Nagita Slavina atau Deddy Corbuzier, dia jual apapun, ibaratnya dia jual pupuk, barang nggak mungkin bisa laku oleh dia. Kita langsung cek di sini. Ini siapa? Dia mantan, berarti dia memang orang di dunia entertain dan memang dia sudah disupport lengkap oleh tim-timnya dia dari berbagai aspek, dari mungkin dari editing, dari ini. Jadi kita tahu kan sebetulnya kenapa dia bisa 1 sampai 10 M, karena ya mereka tergabung dalam jumlah yang besar. Jadi untuk affiliate pemula, misal nih kalian bergabung nih satu kalangan pemuda, satu RT, satu RW gitu kan. Nah, semuanya diajak menjadi affiliate dan mungkin Anda yang membagi tugas dan lain sebagainya, jadi bisa sampai di angka 1 sampai 10 M. Karena apa? Karena saat kita bergabung dengan MCN, selaku dari penjual bergabung ke MCN, kita harus mengikuti dari red card. Red card bukan yang kartu merah ya, tapi red tingkatan, kartu tingkatan. Di situ kita ada berbagai penawaran yang mereka tawarkan kepada kita. Mereka 25% khusus. Jadi bukan sekedar yang affiliate biasa 5%. Kakak tadi kalian semua bisa, kakak atau kalian semua bisa lihat kan, dari penjualan 8 juta itu cuma dapat 428 atau ya sekitar 5%. Tetapi untuk yang GMV-nya sampai dengan 1 sampai 10 M, berarti nggak mungkin dong. Dia harus jualan berapa M buat dapat 1 M. Berarti 1 M, kalau 5% dari 1 M itu berarti sekitar 20 M. Penjualan 20 miliar di 1 bulan dengan estimasi komisi sebesar 5%. Nggak mungkin kalau 5%. Jadi di MCN itu biasanya mereka menawarkan berbagai kontrak, berbagai red card.
gitu ya. Jadi paham kan tingkatan affiliate kita itu ada di mana. Saya bergabung di affiliate di Alibaba, AliExpress, Shopee, terus Lazada, TikTok. Saya tergabung di semuanya. Jadi saya tahu, oh tingkatan affiliate saya itu di sini. Sementara orang-orang yang sudah personal branding itu di sini. Jauh. Selisihnya jauh. Jadi kita tahu ini untuk yang di Shopee dengan satu contoh MCN, dan ada berapa MCN itu banyak banget. Ada banyak banget MCN di sini. Dan kita sebagai penjual kita bisa chat. Di sini ada Jaya Hartono, Siti Mutmainah, RR Double. Kita bisa cek satu-satu apakah mereka sudah punya personal brand atau belum. Saya jawab pasti sudah. Gitu. Jadi kita harus kupas tuntas semuanya biar kita tahu. Nih, jumlah affiliate mereka yang tergabung adalah 3.962 affiliate. Dan mereka semua tergabung menjadi satu. Jadi bayangin, satu orang melawan 3.000 orang. Gitu. Makanya saya ngomong, apakah mau yang fokus untuk mencari uang atau cuman iseng-iseng mencari sampingan? Kalau mau fokus bisa bergabung dengan MCN seperti ini. Bisa bergabung, banyak alamat-alamatnya, kita bisa chat, email dan lain sebagainya. Terus kita juga sekarang kita lihat di TikTok sama, hampir semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kita lihat di TikTok tempat saya bekerja ini, di TikTok nih. Kita lihat penjualan di toko tempat saya bekerja ini selama 1 bulan, 28 hari terakhir atau 1 bulan. GMV afiliasi itu 39,5 juta. GMV live dari hasil live itu cuma 3 juta. Dari video penjualan itu 35 juta. Dan di sini kreator tertinggi 7,95 atau 8 juta yang dia dapat, dan perkiraan komisinya itu cuma 344.000. Padahal di sini ada 5.500 afiliasi yang tergabung. Dan penjualan mereka cuma sekitar 40 juta untuk di akhir bulan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini balik lagi, affiliate yang tergabung di MCN itu biasanya di sini ada tulisannya target kolaborasi. Jadi kita tahu kita menjual barang-barang yang memang sudah kita tahu untung kita itu bisa di atas 25% pastinya, karena kita harus membagi 25% kepada affiliate, belum lagi potongan pajak dan lain sebagainya, administrasi yang hampir 20%, bahkan 20% tepat nanti di awal Januari. Terus belum lagi barang kosong, stok kosong dan lain sebagainya. Karena affiliate ini bisa hancur gara-gara apa? Penjual. Gara-gara penjual. Kita telat ngirim barang kosong. Pembeli marah. Marahnya kepada siapa? Karena mereka merasa beli dari tempat live Anda atau dari video Anda, akhirnya mereka marahnya kepada Anda, bukan kepada Anda. Kata affiliate, kata yang live kemarin, jarine seperti itu. Kalau pakai bahasa Jawa, ini seperti itu. Maka kita harus tahu dulu kita ada di mana, step kita itu ada di mana. Kita harus tahu di situ. Oke, nanti kita pindah tempat lagi di rumah saya, dan nanti kita akan bahas tuntas seperti apa caranya menjadi affiliate yang posisinya di sini, bukan di sini. Kalau di sini gampang. Nih, temukan MCN,
dan bisa bergabung dengan MCN. Contoh, bermitra dengan MCN. Oke, kita lihat detail profil perusahaan One Click Media. Nih. Kakak tinggal cek, Anda tinggal cek, bunda-bunda semua tinggal cek di sini, terus bisa bergabung. Nah, kita lihat portofolio mereka. Boleh kita melihat, boleh karena memang ini ditampilkan, gitu kan. Dan memang ini untuk publik, jadi bisa melihat. One Link Media adalah sebuah agensi MCN yang berspesialis dan lain sebagainya. Membantu call, mendapat pemasukan melalui live commerce dan pengelolaan video pendek saat ini dan lain sebagainya. Di nomor 2, di nomor 1, di nomor 3 di TikTok Shop. Dikepalai oleh Louis, personal brand udah jadi kita harus tahu dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu posisi kita itu affiliate di mana. Oke, kita mau bergabung dengan MNC karena saya udah pengen, pokoknya saya mau kerja jadi affiliate, jadi konten kreator. Saya full mau jadi konten kreator. Kita tinggal bergabung dengan MCN. Gitu. Tapi misal kita cuman iseng-iseng belaka, ya udahlah, daripada ini lumayan seperti ini. Mana tadi seperti ini. Beliaunya dapat untuk komisi di 1 bulan terakhir, di 28 hari terakhir, beliaunya dapat 344.000 atau 350.000. Lumayan buat bayar internet, buat pemasukan, buat beli ini. Dan ini cuman dia, nih kita buka Rambut ID kreatornya, dan dia cuman berjualan di video dapat 300.000. Ini real, semuanya bisa mencapai. Tetapi kalau untuk yang tadi, yang 1M 10M bisa mencapai, bisa, tetapi butuh totalitas, butuh modal, dan butuh effort yang besar. Gitu loh. Bukannya kita untuk membuat ini putus asa, bukan. Kalian harus menentukan. Jangan sampai kalian terjerat di dunia gadget atau di dunia handphone, akhirnya melalaikan semua kewajiban kalian. Gitu. Kalian mau totalitas atau cuman sampingan? Oke. Nanti kita lanjut, kita bahas, kita pindah tempat lagi di rumah. Nanti kita bahas soal bagaimana caranya kita bekerja di affiliate tingkat ini dan affiliate tingkat ini. Jadi biar detail dan biar kita tahu bahwa saya posisinya di sini dan saya posisinya di sini. Bukan yang di sini ingin menggapai ini dengan cara biasa, nggak bisa. Butuh effort, butuh perjuangan. Nggak mungkin dong video cuman begini aja untuk sampai sini, nggak bisa. Gitu, paham? Jadi untuk belajar itu memang kita harus tegas. Bukan saya untuk pasrah, bukan. Tapi biar ini loh tahapannya, ini loh stepnya, biar kita tahu dan bagaimana jadi affiliate yang terbaik.